Selamat datang kembali di Let's Spin. Di beberapa video saya sebelumnya ada beberapa teman-teman yang komen nanya soal perbandingan Yinhe seri Moon ya. Untuk Yinhe seri Moon sendiri ada beberapa. Yang pertama ada Yinhe Moon Pro, udah pernah saya review di video sebelumnya. Ada yang Moon Pro Soft, ada yang Moon Pro Medium, ada juga Moon Pro yang hard. Terus ada lagi Yinhe Moon Speed, ada juga Yinhe Moon 12 Blue, atau ada juga Moon 12 Green. Nah, di video kali ini saya mau membahas soal Yinhe Moon 12 Blue. Nanti gambarnya saya taruh di sini ya, covernya, gambar covernya. Buat teman-teman yang udah penasaran, langsung aja kita ke video unboxingnya. Ini dia Yinhe Moon 12 Blue. Sebenarnya saya pengen beli yang hijau, cuma kayaknya di marketplace masih ini ya, masih sedikit yang jual, jadi saya pilih yang biru dulu aja. Soalnya kemarin-kemarin kan saya udah ini ya, beli yang biru juga, kayak apa kemarin yang 729 Cross Blue gitu ya, udah beli warna biru, tapi ya udahlah. Ini dia penampakan karetnya Yinhe Moon 12 Blue. Waktu saya pertama buka sih, yang pertama saya rasain ini ya, sponsnya yang soft banget, jadi kayak lembek banget gitu sponsnya, kayak spons karet Eropa gitu. Untuk seri Moon 12 ini belum ada lemnya di bagian sponsnya. Kita dapat ini juga, bukan hadiah, apa sih, plastik ini pelindung top seatnya. Kalau lembek kayak gini sih, ini kayaknya sudah jelas soft sih, kerasa banget. Kurang tahu juga ada versi yang medium atau hardnya atau enggak. Buat teman-teman yang tahu bisa ini ya, bisa komentar di bawah. Untuk sponsnya sendiri warna kuning ya, ya di belakangnya kayak biasalah tulisan keterangan-keterangan kayak gitu, dan bagian depannya juga seperti biasanya, nggak ada yang spesial, nggak ada yang beda ya, kayak karet-karet Yinhe pada umumnya. Terus bagian top seatnya kelihatan banget ini bukan top seat yang tacky. Top seatnya ini yang bener-bener ini sih kayak karet Eropa gitu. Buat nunjukin top seat itu tacky atau enggak, biasanya sih saya ini ya, tempelin plastik kayak gini. Terus kalau misalkan lengket ya berarti itu top seatnya tacky sih biasanya. Kalau ini hampir nggak tacky sama sekali. Terus dari beratnya juga menurut saya ini lumayan ringan ya, karena cuma 67 gram. 67 gram itu termasuk ringan sih. Dan untuk ketebalan sponsnya sendiri saya pilih yang 2,2 mm. Nah, itu dia video unboxingnya. Sekarang pasti teman-teman makin penasaran gimana feelsnya. Untuk itu mari langsung aja kita bahas soal feelsnya. Yang pertama, menurut saya karet ini sih mirip ya sama karet-karet Eropa gitu, dengan spons yang lebih soft, terus top seatnya yang nggak begitu tacky. Terus saya mau mulai dari speednya. Menurut saya speednya ini oke. Maksudnya speednya itu lebih kencang daripada karet-karet Cina pada umumnya, bahkan dari Yinhe Moon Pro Soft yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Dan dia lebih kencang daripada Yinhe Moon Pro Soft, dan dia nggak tacky. Mungkin agak tacky tapi sedikit banget lah, tapi menurut saya sih hampir nggak tacky. Jadi untuk cara pukulnya, kalau gesek tipis susah, mungkin bolanya bakal jatuh gitu, nggak keangkat ya. Jadi cara pukulnya, bolanya harus agak masuk ke ini ya, ke sponsnya. Jadi itu putaran bolanya bisa lebih maksimal di situ.
Kalau untuk saya pribadi, spons-spons yang soft kayak gini sih enak buat ngeblok, buat ini juga enak buat apa, buat spin oke, buat chop juga tajam, putaran bolanya lumayan banyak, tapi ya itu yang perlu diperhatiin, cara pukulnya nggak bisa gesek tipis gitu, susah deh kalau nggak teki ya. Tapi karet ini masih ada sedikit karakter Cinanya, itu ketika buat flat hit gitu, nah itu masih bunyinya masih agak nyaring kalau kita mukulnya kenceng gitu ya. Jadi bunyi cetak kayak ada yang pecah gitu, nah gitu masih ada karakter Cinanya di situ. Untuk throw angle-nya sih, throw angle-nya lebih tinggi daripada karet Cina pada umumnya. Cuma kalau dibandingin sama karet Eropa ya masih di bawahnya lah, soal throw angle-nya ya, lengkungannya. Terus dwell time-nya lumayan lama ya, dan emang harus begitu untuk dapat putaran yang maksimal ya. Kalau saya mungkin bakal lebih nyaman pakai karet ini di backhand daripada di forehand. Soalnya kalau untuk forehand buat saya ini terlalu soft. Oke, saya coba Yinhe Moon 12 Blue ini di dua kayu. Yang pertama di Sunway Pingpang Star, yang kedua di Yinhe T11S. Ya jelas kalau di Yinhe T11S ini ya kayunya kan lebih kenceng ya. Nah, karet-karet yang soft dan non-teki gini enaknya kalau buat saya pribadi di backhand. Tapi itu bebas ya, menurut preferensi masing-masing. Bisa aja ada teman-teman yang suka pakai karet-karet jenis kayak gini di forehand, ya bebas-bebas saja ya, yang penting nyaman. Bahkan ada juga kok yang pakai bintik di forehand, nah itu ya nggak masalah kan, nggak menyalahi aturan gitu. Nah itu dia review singkat ya soal Yinhe Moon 12 Blue. Jadi kesimpulannya menurut saya Yinhe Moon 12 Blue ini bisa jadi salah satu pilihan karet di backhand. Yang pertama speednya oke. Terus dia karakternya mirip sama ini ya, sama karakter karet Jepang dan Eropa gitu. Terus putaran bolanya juga oke, dengan catatan cara pukulnya ya nggak bisa itu gesek tipis. Maksudnya lebih gampang lah, menurut saya cara pukulnya lebih gampang gitu daripada karet teki. Terus kontrolnya juga bagus, buat ngeblok juga, buat ngeblok enak karena dia karetnya sponsnya soft, asalkan sudut bednya bener aja pasti bolanya balik sih. Terus untuk chop juga, untuk counter chop masih oke lah. Cuma mungkin yang agak jadi catatan ini ya, kalau buat gantung atau buat ngangkat backspin. Kalau ngangkat bola backspin itu kalau saya pribadi kalau nggak pakai karet yang teki agak kesusahan sih. Cuma mungkin kalau buat teman-teman yang lebih pro ya mungkin nggak ada masalah gitu. Untuk harga karet ini sendiri kemarin saya beli di toko oren sekitar 165.000. Ada juga yang ini, yang green ya, yang warna hijau. Itu kayaknya kalau nggak salah sih 180 ribuan. Cuma kembali lagi saya lebih pilih yang biru dulu karena yang jual lebih banyak. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin punya karet ini, nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi kayak biasa. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Yinhe Moon 12 Blue. Nah, untuk video selanjutnya sebenarnya udah saya bocorin di video sebelumnya.
di video saya yang bahas soal kayu Yinhe T11S. Kalau saya beli 2 karet kan, yang pertama Yinhe Moon 12 Blue ini sama 729 Super FX Blue Sponge. Nah, jadi untuk video selanjutnya saya mau bahas soal itu karet 729 Super FX Blue Sponge. Sebenarnya saya udah pernah dulu waktu awal-awal main pingpong itu, saya udah pernah beli karet 729 Super FX yang warna merah, tapi bukan yang Blue Sponge. Nah, tapi itu karetnya udah nggak tahu kemana. Terus sekarang saya beli lagi 729 Super FX yang Blue Sponge, top seatnya warna hitam. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa like-nya, terus komen juga, siapa tahu pernah pakai karet yang sama yang saya review sebelumnya atau di konten kali ini. Terus jangan lupa share juga ke teman-teman lain buat yang hobi pingpong juga mungkin, atau yang mulai tertarik sama pingpong. Nah, ini yang paling penting, jangan lupa subscribe untuk tahu update-update video terbaru dari Let's Spin. Sekian dari saya, salam satu hobi dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.